Nah, itu semua dari bahasa, logika, kemudian masuk ke dalam sejarah geografi itu digunakan untuk satu hal, dia berjalan ke depan untuk menyambut pengalaman. Karena kesempurnaan ilmu itu adalah pengalaman. Hai, saya Rihan. Podcast Meja Makan adalah tempat tukar tambah kosakata yang akan membahas buku Abiku Memang Beda dan nasihat-nasihat. Karena makan adalah rezeki tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia, maka kita perlu menyantapnya dengan berbahagia dan bersama teman makan. Saya mau masuk ke salah satu bab yang saya bisa bilang bab paling berat yang saya baca dari tulisan Umar. Bab 3 dari jilid yang pertama ini. Kan bab 3 ini kan fokus membahas pendidikan menurut Abiku ya Pak ya. Terus ada satu kalimat, saya udah tanda-tandain ini. Ada satu halaman yang Umar bilang yang membahas tentang susunan ilmu pengetahuan. Di bagian ini Umar bercerita bahwa Bapak bilang dalam ilmu pertama yang harus kamu cari adalah bahasa. Setelah itu logika, kemudian sejarah dan geografi. Dan yang terakhir adalah pengalaman sebagai tanda atas kesempurnaan ilmu. Ini di halaman 179. Kenapa Pak? Kenapa bahasa, logika, sejarah, dan geografi? Apa yang disimpan di dalam otak manusia itu kan kosakata. Kosakata. Sepanjang orang itu memiliki kosakata itu yang akan keluar di pengertian dia, baik melalui tulisan maupun melalui pembicaraan. Betul. Iya kan? Iya. Karena memang isi kosakatanya sebatas itu. Kalau kemudian dia hanya sekedar istilahnya kosakatanya itu rendah, keluarnya sedikit. Kalau dia kosakatanya banyak, keluarnya banyak. Banyak. Dari kosakata ini, kemampuan orang di dalam merangkainya itu kan tugas akal. Iya. Ya kan? Iya. Diikat, dirangkai menjadi satu kesatuan yang runut, yang tertib. Iya. Ya kan? Kemampuan logika akal inilah yang disebut sebagai logika itu tadi. Oke, ya. Jadi dia memiliki yang namanya struktur untuk merangkai kosakata-kosakata ini yang dipahami kebenarannya. Iya. Ya. Iya. Karena kalau logikanya salah, kebenarannya pasti salah. Tindakannya salah. Iya. Oleh karena itu kemudian apa yang harus dilakukan? Benerin dulu ini, lurusin dulu yang namanya alur berpikirnya. Logika itu. Logikanya kita ini. Di sektor apapun. Di sektor apapun. Maka kalau saya misalnya mengatakan kepada Umar itu begini. Jangan kamu hanya menjadi muslim yang cuman suka berdoa, berzikir. Karena nanti ada urusannya dengan yang namanya hasab itu tadi, sejarah dan seterusnya. Karena ada urusannya satu hal, apa itu? Urusannya itu adalah kalau kamu itu hanya menjadi pendoa, itu kan pilihannya cuma dua. Dia diterima atau dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tapi urusanmu satu hal di dunia ini itu. Kamu mengajarkan kepada umat manusia ini soal sifat Allah dan hukum-hukumnya Allah. Iya. Iya kan? Sifat Allah dan yang berarti itu apa? Itu adalah kamu harus mengerti melalui ilmu pengetahuan. Karena ini mau tidak mau, hukum Allah itu harus dijelaskan dengan logikanya manusia. Kan? Iya. Betul. Mana mungkin kita ini nggak logis kemudian dibahaskan ke saya, orang mau teriak-teriak apa, ini agama apa gitu. Betul. Karena saya selalu meyakini bahwa agama ini akan selalu selaras dengan ilmu pengetahuan. Agama ini akan selalu selaras dengan yang namanya intelektual atau akal sehat. Oleh karena itu, logika ini sangat penting. Struktur logika inilah yang harusnya terus-menerus untuk dijabarkan ke anak-anak kita. Nah, makanya logika itu berarti adalah cara berpikir yang lurus. Oke. Itu ya. Iya. Sebaliknya kalau nggak lurus berarti fallacy. Iya. Nah, fallacy-nya tunjukin aja. Ini yang lurusnya begini, ada 4 poin Kak. Daripada logika itu, hukum identitas, kontradiksi dan seterusnya. Iya.
yang fallacy ini Fallacy. ada sekian banyaknya. Nah, kamu ikutin aja. Semua hal yang kamu ini sudah kerangka berpikir yang sudah lama orang itu pakai. Gitu. Pelajari di sini karena ini materi yang paling basic orang masuk ke dalam ilmu logika. Oke. Supaya lurus. Setelah itu kemudian dari bahasa masuk, terus kemudian logika, habis itu kemudian sejarah dan geografi. Iya. Ketika kita ini mengarungi kehidupan ini, hidup kita ini itu terproyeksi dari masa lalu. Iya. Oke. Ya kan? Karena nggak bisa Rihan sampai sekarang tiba-tiba muncul sekarang, kan nggak. Ada yang namanya sekian ruang waktu yang terdahulu. Ada yang namanya sejarah masa lalu. Dan sejarah masa lalu itu dari orang-orang yang pernah ada, kaum-kaum yang sebelumnya itu pasti ada polanya, patternnya. Nah, pattern ini kalau diajarkan, dikorelasikan dengan logika, ketemu kan tentang processing masa depannya. Oke. Iya kan? Jadi dia menceritakan soal, karena yang dihadapi bakal akan masa depannya. Jadi dia memprocessingkan masa depannya itu dari proyeksi masa lalunya yang di logiknya sama dia basic utamanya. Memproyeksikan masa lalu itu hanya berdasarkan waktu. Kebanyakan orang itu. Makanya kalau belajar sejarah itu cuma di buku doang. Nah, yang dilihat dari unsurnya berarti apa? Peristiwa. Tahunnya, kejadian dan tapi orang lupa satu hal. Mempelajari sejarah itu mempelajari ruang. Satu sisi dia harus mempelajari yang namanya geografi. Nah, itu saya penasaran tuh. Kenapa? Karena geografi itu ketika orang itu ada faktor sejarah di buku ya misalnya dijelaskan ya gitu. Tapi dia nggak pernah ngerti itu geografinya di mana. Itu semua hanya ilusi yang ada di kepalanya. Dia tidak memandang-mandang itu secara kenyataannya. Misal kalau kita bicara Konstantinopel, kita nggak pernah ke sana kemudian. Yang disebut Laut Marmara sebelah mana yang ya kan? Itu orang cuman oh ya gitu doang. Tapi kalau kemudian dia tahu ilmu ruang, dia akan mengerti, paham. Kenapa dulu di sisi dari sebelah sini dan seterusnya. Karena dia memang betul-betul memeriksa geografi sesungguhnya. Dan dari geografi itu dia akan mengerti bahwa yang namanya masyarakat pesisir dan seterusnya itu akan berbeda dengan masyarakat pegunungan karena dia ngerti langsung di situ. Itu pula lah yang namanya geografi ini ilmu raja-raja. Ilmu raja-raja. Karena raja-raja melihat dari konteks waktu dan yang berupa sejarah, yang kedua adalah ruang yang berupa geografi. Dua ilmu ini, sejarah dan geografi, itu harus tertepah di dalam semua orang yang ingin jadi pemimpin. Nah, maka kalau saya ngajari ke Umar itu, kenapa dia di dalam bukunya itu naik mobil? Salah satunya itu sebetulnya kan ada satu hal yang dia nggak tulis. Karena khawatir nanti jadi masalah mungkin ya. Itu kita ziarah ke makam-makam dari pahlawan-pahlawan itu. Termasuk ke tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh para pahlawan-pahlawan ini. Supaya bisa melihat bahwa oh iya benar berarti dulu berada di tengah kota, bukan di pinggiran. Itu kalau melihat seperti itu, anak belajar seperti itu jauh lebih bisa melihat spektrum kan, dengan benar, dengan jelas, clear gitu. Oh iya ya, Cokroaminoto itu nggak di kondisi yang terpelosok gitu enggak. Gitu. Kira-kira begitu. Jadi dia menjadi kaum terdidik karena memang berada di tengah. Jadi kalau saya bisa ringkas mungkin Pak, bahasa itu karena itu adalah cara dia berkomunikasi, dia memahami dunia ini melalui bahasa, melalui kosakata yang tertanam di dalam kepala dia. Kemudian logika ini adalah cara berpikir yang lurus, menyambung-nyambungkan pengetahuan kosakata itu tadi. Kemudian sejarah ini untuk
mempelajari mungkin hikmah yang ada di belakang untuk kemudian disambungkan ke logika dan menghadapi ke depan. Nah, geografi ini berarti kaitannya memvisualisasikan si sejarah itu tadi gitu, untuk menemukan reasoningnya gitu, yang benar, yang berdasarkan dari ruangnya. Jadi orang itu sekarang belajar sejarah itu hanya belajar satu hal, soal peristiwa. Betul. Tapi lupa soal geografinya. Betul. Gitu. Nah, itu semua dari bahasa, logika, kemudian masuk ke dalam sejarah geografi itu digunakan untuk satu hal, dia berjalan ke depan untuk menyambut pengalaman. Karena kesempurnaan ilmu itu adalah pengalaman. Oke. Gitu. Ya Pak. Itu juga dituliskan nih sama Umar. Teman-teman, ditulisin tentang pengalaman itu juga kalau mau baca. Ada di yang buku yang merah ya, yang pertama, Nasihat Abiku untuk Hidupku. Oke. Terus sebentar Pak, saya tuh udah banyak nandain nih. Saya mau lihat lagi. Oh, ini tadi udah dibahas sih Pak. Kurikulum sekolah itu digunakan untuk semua siswa. Sekolah memandang siswa sebagai satu kelompok, bukan individu. Yang tadi apa ya? Di mata sebagian besar guru, murid dalam satu kelas dipandang sebagai kelompok murid, bukan individu murid. Sehingga materi pelajarannya, cara mengajarnya, dan cara mengukur keberhasilannya atau mengujinya sama untuk semua siswa. Ini yang tadi apa ya, bahwa setiap anak itu harus dilihat sebagai apa ya, manusia satu gitu Pak ya. Oh ada Pak, saya ada satu pertanyaan lagi Pak. Kan katanya, kata Umar, yang pertama ini dibahasnya di mobil, yang kedua dibahasnya di meja makan, yang ketiga ini ketika olahraga, ketika jalan pagi gitu. Kenapa Bapak mengambil momen-momen itu dan bukan momen yang lain? Simple, karena memang itu titik pertemuan keluarga. Oke. Berarti bonding keluarga kan di situ ya. Sekali lagi karena kesibukan masing-masing. Jadi istri saya juga bukan pengangguran kan, bukan ibu rumah tangga ansih gitu. Iya. Rihan tahu itu hari-hariannya. Jadi waktu itu sangat berharga sekali bagi kami. Oleh karena itu kami harus benar-benar selektif dalam mendesain supaya kita bisa berkumpul. Karena kalau tidak, kita abai, ya sudah. Lawang kita memang nggak merencanakannya kok. Kalau kita merencanakannya pasti kita akan bisa mendapatinya kan. Kan begitu logiknya. Karena itu 3 tempat ini itu adalah salah satu kehidupan saya, ruang waktu saya dalam lebih banyak membicarakan atau mengimplementasikan kredo-kredo saya sebenarnya. Nah, oke. Gitu. Ya Pak. Jadi sebenarnya kenapa 3 tempat ini? Karena 3 tempat ini adalah momen pertemuan antar anggota keluarga di keluarga Bapak ya Pak ya. Berarti kalau ke keluarga lain bisa aja misalnya mereka ketemunya pas apa, misalnya pas mungkin sebelum tidur mungkin atau apa ya, itu dijadikan momen tukar kosakata yang tadi Bapak bilang ya. Nah itu Pak, sebenarnya saya ada satu pertanyaan terakhir itu. Pertanyaan terakhir yaitu tentang kredo. Saya penasaran, kredo saya udah pernah dengar dari Umar, banyak sekali orang yang bilang bahwa bab paling menarik dari jilid pertama Abiku Memang Beda itu adalah bab kedua yang kredo Abiku. Banyak banget pembaca juga yang bilang ini kredo Abiku ini adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan dari kalangan ibu rumah tangga sampai kalangan udah yang punya jabatan-jabatan bukan sipil pun bilang bahwa kredo ini adalah sesuatu yang cukup yang sangat menarik bahkan gitu. Nah, saya pengen mendengar tentang kredo ini dari sumbernya langsung, sumber dari buku Abiku Memang Beda ini apa ya? Umar kan dengarnya dari Bapak nih. Saya pengen dengar tentang kredo ini, Pak. Mungkin asal usulnya kenapa Bapak bisa menyampaikan ini, bisa, saya nggak tahu Bapak merumuskan atau tidak, saya juga nggak tahu nih. Nah, gimana tuh Pak kredo itu? Kredo ini itu memang saya sendiri mendapati pergerakan diri saya ya, maksudnya secara perjalanan ruang dan waktu hidup saya itu ketika saya memulai merantau ke Jakarta. Oke. Sebelum saya menjelaskan ini kredo kapan keluarnya kira-kira gitu ya. Yeah.
Setelah itu kemudian saya merenungi hidup saya, terbentur sana, terbentur sini, bertemu dengan banyak sekali yang namanya istilahnya benturan kehidupan lah kira-kira. Ini pada akhirnya kemudian dari setiap pengalaman itu tadi yang membenturkan saya itu, saya menemukan satu kata yang saya baca dari satu kitab, yang kemudian saya dalami. Satu kata itu adalah hikmah. Hikmah. Nah, sejak itu kemudian muncullah yang namanya kredo itu. Jadi sebelum yang namanya kredo itu, aslinya pemahaman saya itu dimulai dari pemahaman soal satu kata yang namanya hikmah. 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 Oke. Hikmah itu adalah segala sesuatu yang akan kita lakukan atau kita tinggalkan itu pasti memiliki akibat. Yeah. Nah, atas akibat pilihan dari pilihan yang kita lakukan dan tinggalkan itulah hikmah. Akibat atas apa yang kita lakukan atau kita tinggalkan. Okay. Itulah hikmah. Hikmah ini hanya ada ketika kita berada di dunia, kan? Coba kalau kita ini sedang di surga. Kan semua pemberian kan. Iya. Kalau ini kan kita bisa masih memilih. Oke. Iya kan? Iya. Dan pilihan-pilihan terbaik kita itu seharusnya kan adalah pilihan-pilihan terbaik yang akan kita berikan kepada, atau yang kita tinggalkan, atau yang kita lakukan. Itu kan seharusnya adalah kebaikan. Hal-hal terbaik. Kita bisa pilih ya itu ya, misalnya ya. Ketika kita ini dalam kondisi yang namanya memilih melakukan atau meninggalkan, itu berupa dua, kebaikan atau keburukan, hasilnya pasti. Yeah. Akibatnya kan. Betul. Kalau kemudian kita keburukan, kita lihat nih keburukan, kemudian kita lihat ini di sini, keburukan ini berdampak besar apa enggak sama orang? Kalau terlalu kecil, ya dosanya kecil lah. Tapi kalau ini dosanya gede juga gitu kira-kira. Jadi kalau orang mau benar-benar punya yang namanya visi untuk masuk kepada keburukan, kok dosanya kecil-kecil doang, nah itu juga dia nggak punya kaliber. Untuk sekalian yang gede gitu. Oke. Nah sekalian yang kemudian yang berikutnya, dia berdaya tahan lama nggak?